Ini pertemuan Coach Sintayong dengan Luis Mia. Seperti yang disampaikan oleh Coach Indra Sapri selaku Direktur Teknik PSSI, pertemuan ini lewat Zoom meeting diagendakan untuk membahas upgrading kurikulum sepak bola Indonesia, yaitu Villanesia, teman-teman. Mudahnya, kalau kita lihat di Villanesia, pengembangan sepak bola Indonesia itu pakai formasi 1-4-3-3. Nah, akhir-akhir ini Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia Senior ataupun tim kelompok usia, teman-teman, kerap memakai pola 1-3-4-3. Garis bawahi, teman-teman, walaupun ada beberapa pertandingan contoh kemarin pas di Spanyol sempat menggunakan pola 1-4-1-4-1. Nah, dengan dilakukannya pertemuan dengan Luis Mia, ataupun kita tarik beberapa waktu yang lalu, Direktur Teknik PSSI Coach Indra Sapri akan melibatkan bukan hanya Luis Mia, ada Thomas Doll dan pelatih-pelatih lainnya. Itu menjadi salah satu hal yang bagus untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Itu menjadi salah satu topik bahasan dengan banyaknya akan informasi yang diberikan oleh Luis Mia ataupun pelatih-pelatih lainnya untuk menunjang kurikulum sepak bola Indonesia kita agar lebih proper, agar lebih bagus, teman-teman. Nah, ini aku apresiasi langkah yang dilakukan oleh Direktur Teknik PSSI, tidak menunda-nunda lagi. Ada waktu, dicocokkan, terjadilah pertemuan walau hanya dari Zoom meeting. Nah, apa yang aku sampaikan ini ada kaitannya dengan apa yang akan aku bahas ke depan ini, teman-teman. Nah, lalu pelatih Persija Jakarta Thomas Doll selesai pertandingan Persija menghadapi Borneo dalam lanjutan Liga 1 Indonesia, teman-teman. Kembali wartawan menanyakan terkait tentang pemain Persija Jakarta yang dipanggil TC di Timnas Indonesia. Nah, di awal pernyataan Coach Thomas Doll, beliau sampaikan sebenarnya lebih bagus tanya kepada Coach Sintayong. Tapi garis bawahi ya, teman-teman, apa yang akan aku sampaikan ini tidak ada menyalahkan A, B, C, D, E, tapi ini yang benarnya bagaimana? Yang benarnya bagaimana? Itu yang perlu kita pahami, teman-teman. Karena kan selalu rujukan kita kalau menonton sepak bola itu kan Eropa. Eropa itu udah bagus, pembinaannya, infrastruktur, dan semua-semuanya, teman-teman. Nah, Thomas Doll sampaikan, selama dia berkarir di dunia kepelatihan 20 tahun, dengan gelar-gelar yang udah dia peroleh, 50 caps bersama timnas Jerman, dan semua yang dia dapat, teman-teman, dia nggak pernah temui seperti apa yang ada di Indonesia. Artinya ada something wrong, ada yang tidak betul. Karena Thomas Doll jelaskan lagi, kalau di Eropa, di kultur yang dia dapat selama dia berkarir, nggak ada seperti di Indonesia. Tetap rujukan kita ke Eropa. Eropa gimana? Yang udah kita jelas, kompetisi bagus, semua terukur, proper. Artinya di Indonesia masalah ada. Nah, lalu masalah di Indonesia apa? Kita lihat dari sisi luasnya yang udah berkali-kali aku sampaikan. Salah satunya, teman-teman, salah satu dari sekian banyaknya kompetisi. Ketika kompetisi kita belum proper, belum kuat, belum bagus, perlu diadakan TC yang panjang. Kalau di Eropa, TC panjang nggak usah karena kompetisinya udah bagus. Sekarang ini Coach Thomas Doll salah satu yang poin dia sampaikan, TC panjang banget di Timnas Indonesia. Dan Thomas Doll juga tambahkan pelatih-pelatih lain juga menyatakan hal yang sama. Ada beberapa udah, teman-teman, Aji Santoso, Bernardo Tavares, ada Coach Dejan Antonik juga beberapa waktu lalu beliau sampaikan. Dan ada pelatih-pelatih yang mungkin silent speak up, teman-teman. Tetapi nyatanya ketika Thomas Doll menyampaikan yang benar, karena rujukan kita kebanyakan kan selalu Eropa, yang benar, teman-teman, diseranglah Thomas Doll. Thomas Doll nggak tahu kultur sepak bola Indonesia. Lihatlah Luis Mia, lihatlah ini, lihatlah itu. Banyaklah semua, teman-teman. Padahal Thomas Doll menyampaikan sesuatu yang benar. Menurut aku ya, di situasi sekarang ini udah ada yang mengkotak-kotakkan. Lihat tuh Luis Mia, lihat Thomas Doll gini. Itu udah nggak sehat. Itu udah nggak konstruktif lagi. Menurut aku, ya diskusi, komunikasi. Coach Sintayong, oke, Coach Sintayong katakan tidak ada penawaran untuk bertemu dengan tim Liga 1 Indonesia. Itu udah ada beredar di media. Kenapa Coach Sintayong nggak jemput bola langsung, lobby? Seperti yang dilakukan oleh Coach Sintayong dengan timnya Sandy Walsh, dengan timnya Elkan Bagot. Nah, di sisi lain, ya udah,
Nggak usah lah panggil pemain Persija, nggak usah lah panggil pemain Persebaya, nggak usah lah panggil pemain PSM. Biar pemain-pemain keturunan aja yang mengisi timnas Indonesia. Bukan situ konteksnya. Kita lihat akar permasalahannya. Kalau misalnya konteksnya seperti itu hanya sesaat, bukan secara komprehensif. Diperbaiki. Oke, nggak dipanggil lah pemain dari Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Makassar. Apa? Menyelesaikan? Enggak kan? Itu tadi, komunikasi harusnya dilakukan antara Thomas Doll, pelatih-pelatih yang lain lah. Aku bukan katakan Thomas Doll aja. Semua pelatih seperti apa yang dilakukan oleh Direktur Teknik PSSI ketika menemukan Coach Sintayong dengan Luis Mia. Itu kan adem banget, luar biasa. Banyak kan jadi bahan pembicaraan di media sosial. Asisten dari Luis Mia, Bang Bes, sempat juga memposting, mengapresiasi pertemuan itu. Banyak lah. Kemarin juga Thomas Doll selesai pertandingan Persija menghadapi Borneo juga katakan selama 6 bulan sampai pertandingan kemarin belum ada pertemuan. Kan inilah ya harus diberi pengetahuan kepada Thomas Doll pun kalau misalnya memang ya kompetisi sepak bola Indonesia kita masih seperti ini, masih dalam tahap pengembangan biar sampai ke level kayak Eropa teman-teman. Kultur baru bagi dia. Coba teman-teman misalnya datang ke suatu negara, gaya ataupun kultur yang teman-teman pakai di Indonesia, teman-teman pakai di sana, pasti orang-orang lain akan melihat itu sesuatu yang aneh. Tapi kalau misal ada komunikasi yang teman-teman lakukan di negara baru, misalnya teman-teman tempati ataupun jalan-jalan, lebih adem kan, lebih enak kan. Nah, biar nggak ada terkotak-kotak. Kasihan loh, Luis Mia jadi kena juga, kemudian Thomas Doll jadi kena juga, Sintayong jadi kena juga, Timnas Indonesia jadi kena juga, Dirtek PSSI jadi kena juga. Ya, efeknya akan memecah belahkan akhirnya orang-orang yang mendukung Sintayong, Thomas Doll, Luis Mia, plus Sintayong juga selaku pelatih kepala Timnas Indonesia mengatakan Timnas Indonesia ketika akan mengikuti turnamen AFF ini posisinya nggak ideal. Ini ajaib sih menurut aku. Timnas Indonesia pada saat aku membuat video ini teman-teman, kita nggak tahu besok ataupun 1 jam setelah aku upload ini, 2 jam akan ada resmi pengumuman laga uji coba yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia persiapan AFF nggak ada lakukan uji coba, sedangkan di negara-negara tetangga teman-teman, Malaysia, Kamboja melakukan uji coba untuk persiapan AFF, yang dimana target yang dimiliki oleh Sintayong bersama Timnas Indonesia juara. Itu gimana tuh? Sulit aku bicara pun teman-teman, tapi kenyataan seperti ini. Semoga lah sepak bola kita pun bagus dengan langkah yang dilakukan oleh Dirtek PSSI. Awal ini tadi teman-teman melakukan forum diskusi Sintayong, Luis Mia, dan Thomas Doll juga, dan dengan diajaknya komunikasi di pelatih-pelatih hebat, maka akan menunjang sepak bola Indonesia itu pun akan semakin lebih maju. Oke, semoga tidak ada terkotak-kotak teman-teman, dan semoga ini selesai. Udahlah, cukup lah, nggak usah lagi belah sana belah sini. Ini untuk sepak bola kita semua. Yang baik kita dukung teman-teman, yang nggak baik ya masa didukung. Itu yang baik harusnya didukung, yang nggak baik ya harus diingatkan. Nah, itulah kata yang tepat teman-teman. Harus dinasehati, harus diingatkan terus-menerus. Masa yang baik dikucilkan, dijauhkan, itu kan aneh. Tapi itu tadi aku sepakat ya. Kalau misalnya Sintayong jemput bola ke klubnya Elkan Bagot, Sandy Walsh, kenapa nggak ke klub-klub Liga 1 Indonesia? Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.